Dahulu kala, di sebuah kampung terpencil di Pulau Jawa, hiduplah seorang pemuda yang bernama Raden Mas Mangkudirija. Raden, begitulah dia biasa dipanggil. Ia adalah seorang pemuda yang penuh semangat dan suka berpetualang. Semangat berpetualang yang tinggi dalam diri Raden menumbuhkan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk mendatangi sebuah kampung yang bernama Gayam. Konon kabarnya, Kampung Gayam memiliki cerita turun-temurun yang sangat terkenal, yaitu cerita tentang Telaga Persinggahan Bidadari. Telaga itu terletak di pinggir Kampung Gayam, nun jauh di seberang Selat Sunda. Pada waktu-waktu tertentu, para bidadari dari Kahyangan turun ke telaga untuk mandi dan bersenda gurau. Namun, belum ada seorang pun yang dapat menemui para bidadari secara langsung. Mendengar cerita tentang Telaga Persinggahan Bidadari itu, Raden Mas Mangkudirija memutuskan untuk pergi ke Kampung Gayam untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Di tengah pelayaran, tiba-tiba terjadi badai besar. Akhirnya, perahu Raden terhempas ke batu karang, lalu karam. Raden Mas Mangkudirija pun tenggelam. Ia terapung-apung di lautan hingga ombak melemparnya ke tepi pantai. Nah, Niko agak dipa. Saya di mana ini? Di rumah Ipa aja. Hah? Lu Nipa Niko. Masa apa itu? Kamu dari mana asalnya? Oh, saya dari Seberang. Pulau Jawa. Aduh, jauh amat terdamparnya ya. Kamu di pesisir Lampung, nak? Pesisir Lampung. Ya. Iya, iya. Tujuannya mau kemana? Tujuannya ingin ke Sumatera, ke Kampung Gayam. Apakah di sini ada Kampung Gayam? Masih jauh, Jauh ya? masih jauh. Di sebelah gunung Raja Basa. Raden diterima dengan baik oleh penduduk Kampung Gayam. Untuk membalas kebaikan penduduk, Raden selalu membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Sifat baiknya membuat penduduk Kampung Gayam menyukainya. Yuk, aduh cukup ya. Angkat dimulai. Pada hari-hari lain, Raden Mas Mangkudirija sering mendatangi telaga itu. Tiba-tiba ia terkejut karena melihat sosok perempuan cantik di telaga. Dialah bidadari yang selama ini dinantikan oleh Raden. Dengan takjub yang ia tunjukkan kepada sang bidadari. Hal itulah yang membuat sang bidadari tidak takut dan tidak terbang meninggalkannya. Tanpa diduga, tiba-tiba sang bidadari menyapa pemuda itu. Pemuda yang baik. Ya. Siapakah namamu? Namaku Raden Mas Mangkudirija. Siapakah namamu, wahai bidadari? Namaku Sri Kemuning. Setelah hari itu, Raden sering datang dan bertemu dengan Sri Kemuning tanpa diketahui oleh penduduk Silakan. Kampung Gayam yang lain. Raden, aku akan menjawab jika aku tahu jawabannya. Maafkan diriku yang hina ini, Kemuning. Sebenarnya aku ingin menanyakan bahwa bolehkah engkau tinggal di bumi bersamaku selamanya? Maafkan aku jika pertanyaanku ini menyulitkanmu. Lupakan saja itu, Kemuning. Anggap aja itu tidak terjadi. Aku tahu kamu orang baik. Raden, aku sudah memutuskan untuk tinggal di bumi bersama. Simpanlah selendang ini, karena aku tidak akan terbang lagi ke Kahyangan. Pernikahan mereka pun diadakan dengan sederhana. Beberapa tahun kemudian, Raden dan Kemuning dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Anak itu diberi nama Upiudin. Mak hanya sedang merindukan sesuatu. Mak tiram sama siapa? Sama datuk, api sama nenek, api sama apa? Apa buat sama kamu juga? Raden Mas Mangkudirija memahami apa yang sedang terjadi. Akhir-akhir ini, ia juga kerap memperhatikan raut wajah sang istri yang murung. Ya pak. Marilah, Api pak. bawakan sup ini untuk makmu. Ya pak. Bujuklah dia supaya mau makan. Ya pak. Apa? Habis ke kebun. Ya pak.
Besok buatan apa? Nyak adu nyicip bangi, teman. Mak kita nyak nyopan mak yo. Kayak mak dekat sembuh. Nak, apa jeno cawa? Kunci senyum mak wat di lumbung pari. Sri Kemuning terkejut. Terima kasih anakku. Ia berusaha menyembunyikan rasa haru yang tiba-tiba menyeruak di Mak mau dadanya. pergi sebentar. Ia tahu bahwa sang suami tahu bahwa Jaga ia diri sangat baik-baik. merindukan keluarganya di Kahyangan. Sampaikan salam emak kepada apakmu ya. Yo.